Halo semuanya, perkenalkan aku Robocop perwakilan dari kelompok 5. Mari kita langsung ke materinya. 1. Motivasi konsumen. Motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak guna memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Kebutuhan bisa dibagi menjadi kebutuhan biologis, primary needs, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makan, minum, tidur, dan perlindungan. Kebutuhan psikogenik, secondary needs, kebutuhan yang bersifat sosial dan psikologis seperti pengakuan, harga diri, status sosial, dan cinta. Contoh, seseorang membeli makanan organik bukan hanya karena lapar, biologis, tetapi juga karena ingin merasa sehat dan menjaga citra sebagai pribadi yang peduli lingkungan, psikogenik. 2. Sistem klasifikasi kebutuhan A. Teori Henry Murray. Henry Murray mengembangkan sistem klasifikasi kebutuhan psikogenik yang mencakup need for achievement, prestasi, keinginan untuk sukses atau unggul, need for affiliation, kebersamaan, keinginan untuk diterima dalam kelompok, need for power, kekuasaan, dorongan untuk memengaruhi atau mengendalikan orang lain. Contoh, konsumen membeli mobil mewah sebagai simbol keberhasilan dan kekuasaan. B. Hierarki kebutuhan Maslow disusun dalam 5 tingkat: fisiologis, makanan, air, tidur, keamanan, rumah, asuransi, perlindungan kesehatan, sosial, persahabatan, cinta, komunitas, penghargaan, status, pengakuan, prestasi, aktualisasi diri, pengembangan potensi, kreativitas. Contoh, konsumen membeli asuransi, tingkat keamanan. 3. Motif tersembunyi dan riset motivasi. Motif tersembunyi adalah dorongan yang tidak disadari secara langsung oleh konsumen. Riset motivasi menggunakan teknik proyektif seperti tes asosiasi, kata, teknik storytelling, drawing test. Contoh, studi menunjukkan bahwa wanita yang membeli lipstik mewah seringkali termotivasi bukan hanya untuk tampil cantik, tetapi untuk merasa lebih percaya diri dan berdaya. Keempat, teknologi dan motivasi. Perkembangan teknologi menciptakan motivasi baru melalui wearable devices seperti smartwatch dan fitness tracker yang memotivasi gaya hidup sehat. Media sosial mendorong konsumen berbagi ulasan produk demi validasi sosial. Contoh, seorang pengguna Fitbit berolahraga lebih teratur karena ingin mencapai target langkah harian. Konsumen membeli produk yang sedang viral di TikTok agar dianggap mengikuti tren. 5. Kepribadian dan perilaku konsumen. Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang unik dan konsisten dari seseorang yang memengaruhi cara mereka merespons lingkungan. Contoh, konsumen dengan kepribadian ekstrovert cenderung menyukai produk yang bersifat sosial, seperti paket liburan grup. Konsumen dengan kepribadian introvert mungkin lebih menyukai pengalaman pribadi, seperti membaca e-book atau bermain game solo. 6. Teori kepribadian A. Teori Freudian. ID. Dorongan insting, misalnya keinginan impulsif untuk membeli. Superego, moral dan nilai sosial. Ego, mediator antara keduanya. Contoh, seseorang ingin membeli sepatu mahal, ID, tapi merasa bersalah karena mahal. B. Neo-Freudian, menekankan pengaruh hubungan interpersonal. Kepribadian dibentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman masa kecil. Contoh, konsumen yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih mungkin lebih tertarik pada merek yang menekankan nilai keluarga. 2. Trait theory mengukur kepribadian berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti dogmatisme, menyukai merek yang mapan dan konservatif. Materialisme, menghargai kepemilikan barang sebagai simbol status. Ethnocentrism, memilih produk dalam negeri daripada produk luar. Contoh, konsumen yang tinggi materialisme akan membeli barang bermerek seperti Louis Vuitton untuk menunjukkan status. Personifikasi merek, brand personification. Merek diberi karakteristik manusia, brand personality, untuk menciptakan ikatan emosional.
Dimensi kepribadian merek menurut Aker 1997 antara lain sincerity, ketulusan, excitement, kegembiraan, kompetensi, sophistication, kemewahan, ruggedness, kekasaran, kekuatan. Contoh, tokoh Mr. Clean menggambarkan merek yang tangguh dan dapat diandalkan. Dove diposisikan sebagai merek yang tulus dan peduli dengan kecantikan alami wanita. 8. Citra diri, self-image. Konsumen membeli produk untuk mencerminkan atau memperkuat citra diri yang meliputi 1. Actual self-image, bagaimana individu melihat dirinya sekarang. 2. Ideal self-image, bagaimana mereka ingin dilihat. 3. Social self-image, bagaimana mereka percaya orang lain melihat mereka. 4. Ideal social self-image, bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Contoh, seseorang dengan ideal self-image sebagai profesional sukses membeli jas berkelas dan jam tangan eksklusif. Remaja membeli sneakers trendy karena ingin diterima dalam kelompok sosialnya.